kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka diseminasi penyebaran budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 3 Gringsing. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Kepada yang terhormat Bapak Karso Mulyo SPDMT selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gringsing, yang terhormat Ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 3 Gringsing Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Gringsing yang sudah menyediakan waktu untuk berkumpul di sini dan mendukung kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah, dan yang selanjutnya adalah penutup. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tanpa suatu halangan apapun. Senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan hidayahnya pada siang ini kepada anak-anak sudah pulang sekolah dan ternyata Bapak Ibu guru masih tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan calon guru penggerak. Ini adalah amal ibadah yang baik yang saya yakin kegiatan ini nanti akan berkontribusi positif kepada kemajuan SMP Negeri 3 Gringsing. SMP yang kita kadang-kadang menjadi sekolah unggulan. Oh ya, ini nanti 2 hari lagi kita sudah batas akhir mengajukan usulan calon sekolah dewasa, mudah-mudahan selesai. Untuk semua program sudah terlaksana dengan baik. Ini dengan kegiatan calon guru penggerak yang ternyata
saling mendukung ya, saling mendukung. Jadi saya ucapkan terima kasih. Satu kedua dan seterusnya berjalan dengan baik, ternyata juga mengawal kegiatan pelaksanaan program di sekolah. Ini harapan kita dengan adanya kegiatan CGP ini nanti para CGP bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman. CGP maupun tidak punya kewajiban yang sama, insya Allah asal kita secara kolektif mau kompak ya, kompak dan terus menjaga semangat ini bukan mustahil. Sampai negeri Tiga Geringsing seperti yang kita harapkan akan menjadi sekolah unggulan. Alamatnya sudah ketara ya, prestasi perubahan lingkungan yang semakin baik ya, kedisiplinan siswa yang membaik, ini luar biasa. Itu adalah alamat-alamat bahwa setelah kita nanti atau sudah sekarang itu sudah tercapai sebagian besar ya, menjadi sekolah unggulan yang berprestasi dan berwawasan lingkungan. Bukan karena hukuman, bukan karena ancaman, tapi betul-betul terbangun atas kesadaran yang mana kita telah menyiapkan lingkungan yang seaman mungkin, yang membuat anak itu tertib pada aturan, menjalankan segala kewajiban dan penuh tanggung jawab. Jadi walaupun tidak diembel-embel nanti dapat penghargaan ya, walaupun tidak diancam, anak itu akan benar dengan sendirinya. Dan ini harapan kita dengan adanya kegiatan CGP ini, nanti para CGP bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman. CGP maupun tidak punya kewajiban yang sama, insya Allah asal kita secara kolektif mau kompak ya, kompak dan terus menjaga semangat ini bukan mustahil. SMP Negeri Tiga Geringsing seperti yang kita harapkan akan menjadi sekolah unggulan. Alamatnya sudah ketara ya, prestasi perubahan lingkungan yang semakin baik ya, kedisiplinan siswa yang membaik, ini luar biasa. Itu adalah alamat-alamat bahwa sekolah kita nanti atau sudah sekarang itu sudah tercapai sebagian besar ya, menjadi sekolah unggulan yang berprestasi dan berwawasan lingkungan. Saya kira itu saja. Selamat berkarya, selamat bertugas, selamat beraktivitas, jalankan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf saya tidak bisa menyertai secara penuh, nanti saya sambil menyelesaikan tugas nanti datang ke sini ya, memantau kegiatan dengan harapan nanti kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar. Saya percaya penuh kepada SMP Negeri Tiga Geringsing, insya Allah ya, dimanapun, kapanpun, program apapun, insya Allah berjalan dengan baik. Kinerja Bapak Ibu luar biasa. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan semangatnya dari kepala sekolah kita, yaitu Bapak Karso Mulyo SPDMT, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang beliau arahkan, dan mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan untuk bisa menjalankan tugas kita dan kewajiban kita. Untuk selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup pembukaan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum dimulai diseminasi ini akan dilakukan ini sana. Ya lagi, nanti saya bantu ya. Ya 1, 2, 3.
Untuk yang pertama saya menyampaikan matur nuwun, terima kasih atas dukungan dari panjenengan semuanya yang sudah merelakan waktunya untuk berada di tempat ini untuk sekedar menerima penyebaran pemahaman penerapan. Nah, ini dari kami calon guru penggerak yang sudah mempelajari tentang budaya positif terlebih dahulu dari panjenengan. Dan saya rasa untuk budaya positif ini semuanya pasti sudah tahu lah yang namanya budaya positif. Yang terpenting bagi kita adalah Bapak Ibu, ketika nanti kami menyampaikan sesuatu itu mohon diterima atau ditanggapi dengan bijak. Jangan underestimate dulu atau apa ya namanya. Jangan meremehkan atau jangan putus asa terlebih dahulu. Apakah ini bisa diterapkan? Apakah ini bisa diberlakukan di SMP kita? Apakah ini bisa diterapkan saya sebagai guru? Ini karena yang namanya perubahan, kita sebagai guru itu harus mau berubah Bapak Ibu, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman dari murid kita. Kodrat alamnya, lingkungannya seperti apa anak-anak kita juga harus mengikuti. Kemudian kita juga harus mengikuti kodrat zamannya. Zaman dari anak-anak sekarang ini seperti apa, kita juga harus mengikuti. Tuh. Nah, ketika ada yang bilang langsung apa? Cahaya bulan. Nah, itu berarti kita sudah mengikuti kodrat zaman anak-anak. Bahwa iya, ulangi ya. Bapak Ibu, ketika kita itu sudah mengikuti kodrat zaman yang ada, ketika ada bilang bahwa anak-anak kita itu dengan IT atau dengan teknologi itu sudah lebih melesat daripada kita, dan kita sebagai guru harus mampu mengimbanginya dan tidak hanya mengikuti saja tetapi juga menuntun. Laksana kita itu adalah seperti petani yang menanam padi, kemudian menyebar dari mulai menyebar benih, kemudian sampai menuai hasilnya, itu kita ibaratkan mendidik anak-anak kita itu seperti itu. Nah, untuk budaya positif, Bapak Ibu, jika panjenengan mendengar kata-kata budaya, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Budaya, kebiasaan, budaya apa? Kebiasaan. Betul ya, kebiasaan. Nah, ini. Jadi nanti kita akan mengkaji atau membahas tentang macam-macam kebiasaan positif yang ada di sekolah kita. Dan kebiasaan positif ini yang harus kita unggulkan. Kita tidak usah melihat yang jelek-jeleknya saja, tetapi kita melihatnya yang positifnya, yang akan kita tampilkan apa, yang akan kita unggulkan apa. Ini kelihatannya kita akan lebih semangat jika kita melihat hal-hal yang positif dibandingkan dengan hal-hal yang negatif. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas beberapa nanti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan nanti banyak belajar dari sini Bapak Ibu guru, dan kita akan tahu bahwa oh ternyata apa yang saya lakukan belum sepenuhnya benar. Perubahan atau pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu, bahwa pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang nanti kita akan bahas sesuai
sesuai dengan kebutuhan dan tahapan dari peserta didik atau murid. Kemudian kita juga harus mengubah Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang dari realitas atau kebutuhan kita yang semula sama, kita menganggap murid-murid itu mempunyai kemampuan sama dan gaya belajar sama. Sekarang ke teori kontrol, yaitu kebutuhan atau realitasnya berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, menyuruh murid-murid berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini Bapak Ibu yang kita harus terapkan. Di sini adalah semua perilaku baik buruk ataupun baik itu sebetulnya mempunyai atau memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol, hanya Anda atau hanya saya yang bisa mengontrol Anda, atau hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ini. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang pada teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, yang pada teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang seterusnya, model berpikir di stimulus respon itu adalah menang kalah, bagaimana cara menang dan dia bagaimana caranya kalah. Sekarang pada teori kontrol ada model berpikirnya menang-menang. Nah, ini yang paradigma yang harus kita ubah. Kemudian Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif, sekarang kita lihat disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Berarti disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik dan tanpa imbalan atau reward, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini yang perlu kita laksanakan adalah selanjutnya ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam. Motivasi ini yang perlu kita menumbuhkan motivasi dari murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi mereka disiplin berangkatnya, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam ucapan. Itu menumbuhkan dari dalamnya, itu yang paling susah. Kebanyakan kita masih bisa menumbuhkannya karena ada faktor-faktor dari luar atau motivasi eksternal. Karena dia berpakaian rapi karena takut dihukum. Dia berangkat pagi karena takut nanti dimarahi sama bapak ibu guru. Nah, ini ada motivasi yang dari eksternal. Kemudian ada anak yang rajin belajar untuk mendapatkan rank 1 dengan tujuan supaya mendapatkan reward atau penghargaan atau hadiah dari bapak ibu guru. Itu juga motivasinya adalah motivasi dari luar. Yang kita perlu kaji atau yang kita perlu gali adalah bagaimana cara kita memunculkan motivasi yang berasal dari dalam itu.
Nah, apa itu nilai kebajikan Bapak Ibu? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini hanya contoh. Pada sekarang untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka itu harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Ini sudah masuk nilai kebajikan. Pada visi kita juga sudah masuk nilai kebajikannya. Ya, dengan karakter-karakter atau pembiasaan-pembiasaan yang kita laksanakan itu juga sudah termasuk sudah masuk nilai kebajikannya. Ini Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita terapkan adalah bagaimana menimbulkan motivasi dari dalam peserta didik itu supaya bisa berperilaku atau berbudaya positif atau melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang berasal dari dalam. Seperti tadi, kalau yang anak salah pun itu tidak bisa dikatakan salah atau tidak dihukum secara verbal atau fisik. Jadi motivasi manusia ini terdiri ada dorongan. Yang pertama adalah dari intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di nomor 1 ini Bapak Ibu, ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini ada gambarnya. Kita berperan sebagai seorang guru sebagai apa dulu ini nanti? Bisa menjadi teman, bisa menjadi manajerial, bisa menjadi penghukum. Pada saat ini sebelum saya ikut CGP, saya sebagai penghukum Bapak Ibu, ya. Jadi sampai anak menundukkan kepala ini Bapak Ibu digambar, ya. Dan tangan kita ngacung-ngacung ini, ya. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan ataupun penghargaan ataupun bayarannya. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Ayo anak-anak yang mengerjakan tugas tepat waktu akan Ibu beri nilai bintang 5, atau akan Ibu beri hadiah, atau akan Ibu beri penghargaan. Nah, di dalam unsur ekstrinsik ini berarti kita sebagai pendidik kepada murid kita, ini intinya ketika mendapatkan motivasi diri ekstrinsik ini hanya berjangka waktu yang sebentar, ya, tidak bisa lama, sebentar ketika mungkin mereka berada di sekolahan. Makanya ketika saya masuk di kelas anak-anak mari kalian bisa berperan menjadi seorang murid ketika di kelas, ketika di sekolah. Sedangkan ketika di luar, kamu bisa memposisikan dirimu di masyarakat maupun di keluarga. Ya, jadi motivasi ekstrinsik ini bersifat sementara. Kemudian yang ketiga, ini adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya. Ini termasuk di dalam motivasi intrinsik yang ada di dalam nilai-nilai kebajikan. Dalam kurikulum sekarang berarti nilai-nilai kebajikan saat ini yaitu pendidikan karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, visi sekolah kita. Ya. Nah, dalam motivasi intrinsik ini jangka waktunya lama Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka, murid kita sendiri sudah sadar diri apa yang harus kita lakukan secara bertanggung jawab karena menghargai diri sendiri, memerdekakan diri sendiri Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti saya pribadi ini ada di nomor 1, kemudian ada di nomor 2, ya. Nanti ketika kita nanti banyak berkolaborasi Bapak Ibu dengan antar kita Bapak Ibu guru maupun dengan murid-murid, kemudian Bapak Ibu wali murid, kita bisa menuju ke menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ya, bertanggung jawab, kemandirian, kreatif, inovatif, berpikir global, seperti di profil pelajar Pancasila. Kemudian, baik,
kita langsung, ini ada gambar bulat-bulat Bapak Ibu. Ini yang bapak-bapak suka gambar bulat-bulat, kemudian di tengah-tengahnya ada bolongnya seperti donat nih. Ya, membayangkan kita sudah lapar nih, makan donat kurimas ya bapak-bapak ya. Nah, di sini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ternyata benar Bapak Ibu, ketika saya diberikan kesempatan belajar duluan dan Bapak Ibu di sini sudah pengalaman lebih dibanding saya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apa? Yaitu bertahan hidup. Betul-betul Bapak Ibu? Bertahan hidup ya. Bertahan hidup. Kita bisa berinteraksi dengan masyarakat ya, terutama bisa memiliki bertahan hidup. Kemudian di dalam lingkaran, diagram lingkaran ini kita bagi lagi Bapak Ibu. Ternyata bertahan hidup itu ada apa saja di sini? Ada penguasaan. Ternyata kita butuh itu Bapak Ibu, penguasaan, diberikan kepercayaan. Bapak Ibu di sini yang dijadikan Bapak Ibu wakil kepala sekolah, kemudian dijadikan Bapak Ibu penanggung jawab kegiatan, diberikan kepercayaan diri pada kita yaitu penguasaan, diberikan amanah kita menjadi seorang guru ya, dari semua Bapak Ibu wali murid ini juga termasuk di dalam penguasaan. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Ada kasih sayang, diterima, kasih sayang, rasa diterima orang lain. Jadi kita semuanya butuh cinta. Tanpa cinta hampa hidup ini rasanya. Gitu nggih Pak Primo nggih. Ya, lanjut. Di sini ada kesenangan. Jadi kita butuh healing Bapak Ibu. Yang ibu-ibu biasanya suka shopping atau yang bapak-bapak suka main game online sekarang atau mungkin suka nonton bola, itu termasuk kesenangan. Ya. Jadi ibu-ibu yang suka memasak, hobi dan lain sebagainya. Kemudian ada kebebasan. Ya, kita pasti butuh memerdekakan diri. Jadi kita punya kebebasan. Nah, realita kebutuhan setiap orang berbeda-beda Bapak Ibu. Tiba di rumah sekolah, dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Jadi Dinda itu bercerita sama ibunya ini di kolom ini. Dia bercerita menggunakan kalimat Dinda kepada ibunya. Ya, yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara dan rasanya nggak seru jadinya. Bapak Ibu, ini termasuk di dalam apa? Penguasaan, kasih sayang, kesenangan. Iya, kunci jawabannya juga ya Bu ya. Ting ting. Iya, kesenangan Bapak Ibu. Ya, jangan dihitung dulu yang nomor 2. Kita balikan lagi, jangan dihitung dulu. Oke, ya. Ya, ini tutor lucu ini Bapak Ibu ya. Saya tutor lucu. Oke, yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Oke, kita lihat jawabannya. Betul Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga, aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu doang. Iya, tadi kalau yang ketiga Bapak Ibu ya. Jadinya ada kebebasan. Nah, itu Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, kita kembali lagi bahwa kita bisa menyikapi anak didik kita dengan kebutuhan dasar anak didik kita, yaitu berada di sini ya Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa belajar untuk itu. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ya. Berarti di situ tadi terkait dengan konsep disiplin, kebutuhan dasar manusia, ini ada tadi motivasi diri ya, ada hukuman. Hukuman ini akan membuat anak menjadi sakit hati kan Bapak Ibu ketika kita mohon maaf ya berkata agak tanda seru, berkata agak ya membentak anak, kemudian kan tidak nyaman, kemudian jadi takut pada kita, memaksa ya. Kemudian kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Ini yang tadi saya mau menambahkan dari bukunya. Kemudian
Nah, jadi kalau kita di posisi penghukum, ya seperti saya sendiri di posisi penghukum. Jadi kita bisa naik tingkat Bapak Ibu. Ketika ada di posisi penghukum, kita berada di konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti ini sudah kita sepakati. Ketika anak melakukan sesuatu hal yang tidak pas, tidak baik, mereka tahu konsekuensinya. Ya, walaupun jangkanya masih pendek. Kemudian kita naik lagi tahapnya. Ya, semakin tinggi pohon, semakin tinggi anginnya. Tapi itulah yang namanya hidup. Jadi kita bisa mengambil sikap, yaitu kurang I ya, restitusi. Nanti restitusi akan dijelaskan di poin berikutnya, yaitu tadi dari motivasi dari diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri itu adalah di dalam restitusi Bapak Ibu. Kemudian, nah, ini adalah bentuk kebajikan, ya, kebajikan yang bisa kita lakukan untuk 5 dasar kebutuhan manusia itu, ya seperti ini, memberikan dukungan secara khusus, secara pribadi, berarti kita pendekatan kepada anak dengan gestur kita, dengan mimik kita, dengan suara kita, ya, kita pendekatan kepada anak secara khusus, baik itu pribadi kepada semua murid, konsisten, dan kita bisa mengevaluasi dalam segala prosesnya Bapak Ibu. Baik, kemudian saya langsung saja ke baik, ya, 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas ini menciptakan disiplin positif di dalam tahap restitusi sebetulnya, ya Bapak Ibu. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas, kesepakatan kelas? Supaya timbul dari dalam hati sendiri. Iya Bapak, terima kasih, timbul dari diri sendiri, kesadaran dari murid sendiri. Jadi kita butuh, sebelum kita mulai pelajaran, dalam proses pembelajaran kita butuh membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada gambar lagi karena saya suka bulat-bulat ya. Jadi gambar tadi bulat terus nih Bapak Ibu biar tidak ngantuk di siang hari deh. Nah, ini saya buat bulat juga. Ini ada peraturan kelas yang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian kita menjadikan keyakinan kelas ini menjadi lingkungan yang positif, kemudian menjadikan budaya positif. Mudah-mudahan nanti di sekolah kita di SMP Negeri 3 Gresik bisa mempunyai step-step yang seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, ini cara beberapa contoh pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu ya. Jadi saya buatkan kertas kecil-kecil ini Bapak Ibu, kemudian menuliskan perasaan mereka, aturan yang mereka bisa tulis, kemudian ditempel di papan tulis, kemudian dibacakan salah satu murid, yang lain menyimak, kemudian kita menyimpulkan Bapak Ibu. Nah, ya, ini saya suka sekali gambarnya, aku sedang tertawa ya. Ikhlas sekali bersih-bersih ini Bapak Ibu. Jadi bergotong royong ya untuk membersihkan kelas, tetap peduli dengan lingkungan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman, yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu, kami akan tayangkan video. Silakan panjenengan memersani menanggapi nanti apa yang tersirat dalam video ini.
Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu tadi adalah posisi kontrol guru sebagai pendukung. Nada bicara itu tinggi nadanya, kemudian membentak, menghardik, menunjuk-nunjuk, bukan di sana di sini ya. Kemudian berkaca pinggang, menyakiti. Menyakiti itu mungkin bisa menjewer, ya, mungkin apa namanya, ya mungkin apa namanya, otak dan lain-lain ya. Menyindir itu juga menyakiti ya Pak Ibu ya. Menyindir itu yang sakit itu di hatinya. Ya, itu sebagai posisi penghukum. Kemudian dampak dari posisi penghukum ya. Nah, ya tadi menyakiti tadi kan ada 2, menyakiti secara verbal dan menyakiti secara fisik. Ya, menyakiti secara verbal tadi seperti menyindir itu kan juga ya menyakiti di dalam diri. Kemudian secara fisik, nah, kamu terlambat, ambil sampahnya. Ya, contohnya seperti itu ya. Itu kan fisik. Kemudian silakan lari di lapangan sebanyak 10 kali tidak mengerjakan tugas. Nah, itu kan menghukum secara fisik, ya menghukum secara fisik. Nah, misalkan anak tidak bisa membaca, tidak bisa suruh baca, tidak mau. Kamu sudah jelek, tidak bisa baca pula. Nah, itu termasuk sebagai penghukum. Nah, verbal. Ya. Dampaknya apa Bapak Ibu? Kalau kita sebagai penghukum, ya, dampak posisi penghukum itu murid menjadi pendendam. Mungkin saat itu anak dia, ya, tapi di dalam hati anak itu bergejolak. Suatu saat nanti pasti dia akan menyimpan dendam terhadap bapak ibu guru. Kemudian yang kedua itu murid menjadi pemberontak, yaitu mungkin terjadi juga di siswa kita. Nah, makanya nanti kita amati juga seperti apa posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Pembuat merasa bersalah itu biasa nada bicaranya cenderung lembut, kemudian tenang dan menyalahkan murid. Nah, dampak dari merasa bersalah ini, ya dampak dari pembuat merasa bersalah ini membuat murid merasa bersalah atau sebagai identitas gagal. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi anak ini merasa kecil dan diam. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya bawa ke saya, Bu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap
nggak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya itu tadi posisi sebagai teman ya. Nah, ini siapa ini? Ya. Posisi sebagai teman itu suara guru agak ramah, ya, akan ramah. Kemudian cenderung bersendagurau untuk menghangatkan suasana. Kalau seperti biasanya itu bapak ibu guru masuk di dalam kehidupan anak-anak, masuk dalam dunianya anak-anak. Jadi anak bisa merasa akrab dengan kita. Ya, biasanya kan anak seperti itu. Kita bisa masuk ke dunianya anak-anak. Ya. Kemudian posisi teman ini murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas berhasil atau sukses, ya, istilahnya karena bisa menaklukkan hati anak. Namun perlu diingat karena ini adalah dorongan eksternal. Dampaknya, kemudian dampak dari posisi teman, murid akan bergantung pada satu orang karena faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri atau berpikir untuk dirinya sendiri. Karena murid dianggap sebagai teman. Melakukan suatu kesalahan, tahu saya akan memberikan imbal balik apa kepada mereka, seperti itu. Jadi saya merasa berada di semua posisi itu. Kadang saya jadi penghukum, kadang juga saya jadi pengontrol, kadang saya bisa manajerial juga. Jadi untuk setiap apapun yang mereka lakukan itu saya selalu memberi baik, juga kadang saya kasih reward, tapi ketika mereka berbuat buruk juga sometimes saya kasih punishment gitu. Jadi in another way, kadang-kadang itu saya juga berteriak, tapi di lain kesempatan saya juga berbicara pelan-pelan. Jadi saya mengikuti bagaimana anak itu bersikap ketika saya memberikan perintah atau saya memberikan tugas untuk mereka. Tidak serta-merta memberikan solusi atas masalah ini. Untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Apa itu Bapak Ibu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas yaitu jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Untuk yang kedua Bapak Ibu, untuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar dari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, maka dia akan tetap ada dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan anak tersebut kenapa melakukan tersebut dan harus kita pahami. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Dia akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada foto atau video penerapan dalam segitiga restitusi. Selamat menyaksikan.
Ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi Siapa tahu dipanggil ke sini oleh kuliah ada apa? Ya Bu, maaf, ada apa ya Bu? Gini, kemarin kuliah mendapatkan laporan dari pembina pramuka bahwa Safa tidak berangkat ekstra pramuka pada hari Sabtu. Apa itu benar? Benar Bu, karena saya terburu-buru dan diajak ayah untuk pergi berlibur ke rumah nenek. Wah, pasti seru ya Safa ya, bisa ke rumah nenek, apalagi Safa liburan bersama keluarga. Dan tentunya semuanya pasti suka dengan ketika pergi ke rumah nenek bersama keluarga. Namun, apakah hal tersebut dibenarkan? Tidak Bu, karena saya tidak mengikuti ekstra pramuka tanpa izin. Dan tidak apa-apa Safa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Safa. Iya Bu, maaf, karena saya lebih mementingkan pergi bersama ayah daripada harus mengikuti ekstra pramuka. Baik Safa, sekarang kuliah tanya, kira-kira ada manfaatnya tidak Safa pergi bersama keluarga itu? Tentu aja Bu, karena saya bisa bertemu nenek dan berlibur bersama keluarga. Iya, jawaban yang sangat bagus buat Safa. Namun, dengan kejadian tersebut, Safa jadi mengabaikan dan tidak berangkat pramuka. Iya kan? Iya Bu, karena saya jadi tidak bisa mengikuti ekstra pramuka. Ya, kuliah paham bahwa yang Safa katakan itu kamu ingin mempertahankan bahwa yang kamu katakan itu adalah benar. Namun, apakah Safa masih ingat dengan keyakinan sekolah kita tentang ekstra pramuka? Masih Bu, bahwa sekolah kita meyakini bahwa setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti ekstra pramuka. Tepat sekali. Lalu, kira-kira apa keyakinan yang belum Safa lakukan? Mentaati tata tertib sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan keyakinan tersebut? Seharusnya saya meminta izin terlebih dahulu kepada pembina pramuka Bu. Bagus, mungkin ada yang lain? Seharusnya saya mengikuti terlebih dahulu ekstra pramuka, lalu meminta izin kepada pembina untuk mengikuti ajakan ayah. Nah, itu Safa sudah tahu. Berarti sekarang Safa sudah paham dan mengerti bahwa tata tertib sekolah itu harus dilaksanakan, ya kan? Kedepannya mungkin saya berjanji untuk lebih mentaati tata tertib sekolah. Iya, tidak apa-apa. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Safa ya. Ya, selanjutnya silakan Safa boleh kembali ke kelas. Ya Bu, Assalamualaikum Bu ya. Ya, makasih. Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya itu tadi contoh kasus dalam penanganan segitiga restitusi. Bapak Ibu, dalam kita menangani kasus seorang siswa, ya, hendaknya kita bisa menggunakan tadi langkah-langkah segitiga restitusi seperti yang terdapat pada video seperti itu. Tidak seperti kita menangani anak itu langsung to the point, langsung woi gitu, jangan ya.
Jadi kita pelan-pelan kita tuntun, ya. Nah tadi sesuai dengan segera restitusi yaitu kita menstabilitas anak, identitas, kemudian melakukan validasi tindakan. Jadi ditanya anak dipanggil, ditanya dulu, ya ada masalah apa. Kemudian kalau anak sudah tahu masalahnya apa, mungkin kita bisa masuk ke dalamnya. Karena anak kalau salah langsung disalahkan, pasti dia emosi. Jadi setelah itu kita giring masalah anak. Nah, kemudian setelah anak sudah bisa ya ditanya, kemudian bisa diberi tindakan yang salah tadi, kemudian anak ditanya, ya. Tadi kan materi sebelumnya kan Bu Dewi menjelaskan tentang keyakinan kelas. Di dalam kelas itu sudah dibentuk sebuah keyakinan. Jadi anak pasti ditanya keyakinan kelas itu yang dilanggar keyakinan kelas apa, ya. Jadi anak istilahnya apa ya? Dibimbing untuk ke arah bisa memecahkan suatu masalah dengan sendiri. Ya, jadi tidak langsung ada masalah langsung anak dibidik, langsung diketak dan lain sebagainya. Kita harus bisa menuntun, bisa mengarahkan anak untuk anak bisa memecahkan solusi, bisa menemukan solusinya sendiri. Segitiga restitusi. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, dalam melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab kepada pilihannya. Demikian tadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga hari ini ada manfaatnya dan dapat diterima dengan di hati panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan pada murid-murid kita dengan cara yang lebih bijak. Terima kasih atas waktunya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akhir pelajaran ini, sebelum kita berdoa, kita akhiri dengan ucapan